Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi bacaan idgham dan iqlab. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Menerapkan hukum bacaan idgham bihunah, idgham bilahunah, dan iqlab. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ilmu tajwid adalah sebuah ilmu tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Memelihara dari bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca merupakan tujuan dari ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara penerapannya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi fasih dan tartil. Mari kita belajar hukum bacaan idgham dan iqlab. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Sedangkan idgham menurut ilmu tajwid adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya, seakan terdapat tanda tasdid. Dalam bacaan nun sukun atau tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bihunah dan idgham bilahunah. Idgham bihunah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bihunah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, yang biasa disingkat dengan yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, maka disebut dengan idgham bihunah. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat sehingga suara nun sukun atau tanwin itu hilang. Contohnya, liman yasha'u, itu adalah contoh nun sukun bertemu dengan huruf ya. Yang kedua adalah an-nuhlika, nun sukun bertemu huruf nun. Contoh yang tanwin bertemu dengan huruf mim, wa'dam mas'ulan, fathah tanwin bertemu huruf mim. Dan contoh yang terakhir adalah
jazaa'a wa masiran. Tanwin bertemu dengan huruf wawu. Idgham yang kedua adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Huruf idgham bila gunah itu ada dua, yaitu lam dan ro. Tiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut, yaitu lam dan ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunah. Cara membacanya, suara nun sukun bertemu dengan lam dan ro menjadi hilang karena dimasuk atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung, jadi tanpa berdengung. Contohnya adalah walakin la tafqahuna, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Mir rabbikum, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Contoh yang tanwin, khilfatal liman aroda, tanwin bertemu dengan huruf lam. Malakar rasulan, tanwin bertemu dengan huruf ro. Hukum non sukun atau tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar, yaitu menukar bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim mati atau mim sukun disertai dengan dengung. Huruf iqlab hanya ada satu, yaitu huruf ba. Sedangkan cara membaca iqlab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun disertai dengan dengung. Contohnya adalah mim ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Tasrihum bi ihsan, dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Perhatikan bagian berikut. Ada huruf iqlab, idgham bila gunah, dan idgham bi gunah. Iqlab hurufnya adalah ba. Idgham bila gunah hurufnya adalah lam dan ro. Idgham bi gunah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Sekarang kita masuk ke soal pembahasan. Yang nomor 1 adalah rahmatim mir rabbika, itu adalah contoh bacaan titik-titik. Yauma idzil lil mujrimin, itu adalah contoh bacaan titik-titik. Rasulum minallah, itu adalah contoh bacaan titik-titik. Walakin la tafqahuna, itu adalah contoh bacaan titik-titik. Dan yang terakhir adalah mim ba'di, adalah contoh bacaan titik-titik. Silahkan dijawab, saya tunggu untuk menjawabnya. Baik, saatnya kita koreksi bersama-sama. Soal nomor 1 adalah rahmatim mir rabbika, yaitu bacaan idgham bi gunah. Kasroh tanwin bertemu huruf mim. Yauma idzil lil mujrimina adalah contoh bacaan idgham bila gunah. Kasroh tanwin bertemu huruf lam. Rasulum minallahi adalah dhammah tanwin bertemu huruf mim. Itu adalah contoh bacaan idgham bi gunah.
Walakin la tafqahuna, ada nun sukun bertemu huruf lam, itu adalah contoh bacaan idgham bila gunnah. Dan yang terakhir mim ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya adalah iqlab. Terima kasih kalian telah mengamati video ini sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga kita bisa mempraktekannya dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan hukum bacaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.